Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Arya Saputra dengan nomor NPM 2306157500. Di sini saya akan menjawab pertanyaan secara verbal terkait dengan assignment kita question. Pertanyaan yang pertama adalah apa prinsip dasar dari ICP tersendiri dan bagaimana teknik ini digunakan untuk analisis multi elemen dalam sampel. Prinsip dasar dari ICP berfokus pada penggunaan plasma untuk mengionisasi elemen-elemen dalam sampel dan kemudian menganalisis spektrum emisi tersebut yang dihasilkan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi elemen-elemen tersebut. Prinsip dasar ICP yakni dalam plasma berenergi tinggi, ICP digunakan untuk menggunakan plasma yang dihasilkan dari gas argon. Plasma ini diinduksi oleh medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh arus listrik bolak-balik pada frekuensi yang tinggi. Kemudian medan elektromagnetik inilah yang menyebabkan gas argon terionisasi menjadi plasma pada suhu yang sangat tinggi. Ionisasi dalam emisi cahaya, sampel yang digunakan ke dalam ICP dipanaskan oleh plasma yang menyebabkan atom dan ion dalam sampel teroksiskasi sampai saat atom-atom ini kembali ke keadaan dasar. Mereka memancarkan cahaya pada panjang gelombang yang spesifik untuk setiap elemen. Cahaya yang dipancarkan oleh setiap elemen tersebut inilah kemudian diidentifikasikan pengukuran konsentrasi elemen-elemen dalam sampel terjadi. Kemudian spektrum emisi cahaya dari elemen-elemen dalam plasma kemudian dianalisis menggunakan spektrometer. Kemudian mengukur intensitas cahaya pada berbagai panjang gelombang yang sesuai dengan berbagai elemen yang ada dalam sampel. Setiap elemen yang memiliki spektrum unik masing-masingnya tersendiri. Penggunaan ICP untuk analisis multi elemen tersendiri bagaimana caranya, yakni dalam pengenalan sampel yang pertama. Sampel dalam bentuk padat, gas, cair, yang padat dan yang lalu diubah terlebih dahulu dalam bentuk aerosol atau kabut. Aerosol kemudian diinjeksikan ke dalam plasma. Kemudian terjadinya ionisasi dan emisi di dalam plasma. Atom-atom dalam sampel diionisasi terlebih dahulu dan teroksiskasi. Mereka kemudian memancarkan cahaya dengan panjang gelombang yang khas untuk masing-masing elemen tersebut. Kemudian deteksi multi elemen. Spektrometer yang digunakan ICP dalam mendeteksi emisi cahaya pada panjang gelombang secara bersamaan memungkinkan analisis elemen di mana beberapa elemen dalam sampel dapat diukur secara bersamaan tanpa memerlukan analisis terpisah. Kemudian kepekaan dan akurasi yang tinggi. ICP sangat sensitif terhadap elemen-elemen crash dalam konsentrasi sangat rendah hingga bagian per miliar sekalipun. Akurasi dan presisi tinggi inilah yang dapat dicapai dengan teknik ini membuat ideal untuk analisis elemen dalam berbagai industri yang ada. Pertanyaan nomor 2, jelaskan perbedaan ICP OS dan ICP MS serta berikan contoh aplikasi masing-masing teknik lebih sesuai digunakan. Perbedaan utama ICP dan ICP OS dan ICP MS dalam prinsip deteksinya yakni ICP OS mengukur cahaya yang dipancarkan oleh atom dan ion teroksiskasi dalam plasma. Sedangkan ICP MS mengukur massa ion dari elemen-elemen yang diionisasi dalam plasma. Dalam segi sensitivitas tersendiri, ICP OS memiliki sensitivitas tinggi, namun kurang dibandingkan dengan ICP MS. Teknik ini biasanya dapat mendeteksi elemen dalam konsentrasi crash hingga beberapa bagian per juta, sedangkan ICP MS mungkin deteksi elemen dalam konsentrasi sangat rendah hingga bagian per triliun sekalipun. Ini membuat ICP IMS ideal untuk mendeteksi elemen crash dalam jumlah yang sangat kecil. Dalam kisaran yang dapat dianalisis, ICP OS lebih baik untuk menganalisis nomor atom yang sedang hingga tinggi seperti logam transisi maupun logam berat karena spektrum
emisinya yang kuat. Sedangkan ICP-MS mampu menganalisis hampir semua elemen dalam kabel periodik, baik ringan, tinggi, sedang, sekalipun dengan akurasi dan presisi yang tinggi. Dalam gangguan dan interferensi, ICP-MS dapat mengalami gangguan interferensi spektral, terutama jika sampel mengandung elemen yang memancarkan cahaya pada panjang gelombang yang sangat berdekatan. Sedangkan ICP-MS dapat mengalami interferensi isotopik, di mana ion dengan massa yang serupa mengganggu pengukuran. Dalam hal kesimpulannya, ICP-MS memiliki pilihan yang lebih banyak untuk analisis dengan konsentrasi elemen yang relatif tinggi, dan untuk aplikasi industri yang memerlukan analisis cepat dan ekonomis. Karena ya bagi pengamatan saya tersendiri, ICP-MS masih kurang unggul ketimbang ICP-MS yang cocok untuk mendeteksi elemen pada konsentrasi crash hingga bahkan sekalipun ultra crash sampai triliunan, serta untuk analisis isotopik dengan sensitivitas yang sangat tinggi, namun harganya belum ekonomis. Mengapa pemilihan gas plasma biasanya argon penting dalam ICP, dan bagaimana gas ini berkontribusi terhadap ionisasi unsur dalam sampel? Pemilihan gas plasma yang dalam ICP umumnya menggunakan argon sangat penting karena gas ini memiliki peran krusial dalam menciptakan kondisi yang diperlukan untuk ionisasi elemen dalam sampel. Alasannya yakni sifatnya yang inert atau tidak reaktif. Argon adalah gas mulia yang bersifat inert, sehingga tidak bereaksi dalam sampel atau komponen instrumen, memiliki energi ionisasi yang rendah. Argon sendiri memiliki energi ionisasi yang relatif rendah, ya sekitar 15,76 eV, yang memungkinkan argon dengan mudah diionisasi menjadi plasma dalam medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh koil induksi. Kemudian ketersediaan dan biaya. Argon tersedia dalam jumlah besar di atmosfer, sekitar 1% dalam atmosfer bumi, membuatnya relatif lebih mudah diakses ketimbang gas mulia lainnya seperti neon atau helium. Kemudian konduktivitas thermal yang rendah. Kontribusi argon tersendiri yakni dalam pembentukan plasma. Plasma argon terbentuk ini mencapai suhu sangat tinggi yang mampu mengdeoksisasi, menguapkan, dan mengionisasi unsur-unsur dalam sampel yang diperkenalkan dalam plasma. Kemudian dalam transfer energi ke sampel, stabilitas plasma, ionisasi unsur yang efisien, serta mengurangi interferensi. Pertanyaan nomor 4. Apa peran nebulizer dan spray chamber dalam sistem ICP, dan bagaimana komponen ini mempengaruhi efisiensi pengenalan sampel? Nebulizer dan spray chamber adalah dua komponen yang penting dalam sistem ICP yang berfungsi untuk memperkenalkan sampel dalam bentuk aerosol, yang berfungsi untuk Pertanyaan nomor 4. Apa peran nebulizer dan spray chamber dalam sistem ICP, dan bagaimana komponen ini mempengaruhi efisiensi penggunaan sampel? Peran dan fungsi nebulizer. Nebulizer bertanggung jawab untuk mengubah sampel cair menjadi aerosol, yaitu tetesan yang sangat halus. Aerosol ini kemudian akan dibawa oleh gas argon menuju spray chamber sebelum masuk ke plasma. Proses pengubahan sampel cair menjadi aerosol sangat penting karena hanya bisa mengionisasi sampel dalam bentuk gas atau aerosol. Proses nebulisasi yakni dibagi menjadi dua tahap, yakni pengenalan sampel cair dan tahap atomisasi cair. Jenis-jenis nebulizer yakni pneumatic nebulizer, ultrasonic nebulizer, dan Babington nebulizer, serta
Efisiensi nebulizer sangat berpengaruh pada jumlah sampel yang berhasil diubah menjadi aerosol. Spray chamber perangsang fungsinya. Setelah sampel cair diubah menjadi aerosol oleh nebulizer, aerosol kemudian dikirim ke spray chamber yang berfungsi untuk memfilter dan menstabilkan aerosol sebelum memasuki plasma. Dampak nebulizer dan spray chamber terhadap efisiensi penggalang sampel, yakni nebulizer yang dihasilkan aerosol dengan tetesan halus akan memungkinkan penguapan yang lebih cepat dalam plasma. Tetesan yang lebih besar jika tidak dibuang oleh spray chamber mungkin tidak sepenuhnya terionisasi dalam plasma, yang mengurangi efisiensi penggalang sampel yang menghasilkan sinyal yang lemah atau tidak akurat. Kemudian nebulizer dan spray chamber yang bekerja optimal akan menghasilkan aliran aerosol yang konsisten ke plasma sehingga menghasilkan sinyal yang lebih stabil dan akurat dalam deteksi elemen. Serta nebulizer yang efisien memastikan konversi maksimum sampel cair menjadi aerosol. Dan spray chamber yang baik akan meminimalisir kehilangan aerosol yang berharga. Pertanyaan nomor 5, identifikasi sumber kesalahan umum dalam analisis menggunakan ICP dan jelaskan bagaimana kesalahan ini dapat diminimalisir atau dihindari. Dalam analisis menggunakan ICP tersendiri, meskipun teknik ini memiliki berbagai keakuratan yang tinggi atau keunggulan dalam keakuratan, terdapat beberapa sumber kesalahan yang umum terjadi. Kesalahan ini sebenarnya berasal dari beberapa tahapan analisis, mulai dari pengolahan sampel, pengoperasian instrumen, hingga interpretasi data. Yang pertama, kesalahan kalibrasi. Salah satu contohnya yakni kalibrasi instrumen ICP yang tidak tepat atau penggunaan standar kalibrasi yang tidak cocok dapat menyebabkan hasil analisis yang tidak akurat. Cara minimalisirnya yakni gunakan standar kalibrasi yang mencukupi, lakukan kalibrasi ulang, dan gunakan metode standar atau standar referensi bersertifikat untuk mengoreksi kesalahan kalibrasi. Kemudian dalam kontaminasi sampel. Sumber kesalahannya yakni kontaminasi dapat terjadi selama pengambilan, penyimpangan atau persiapan sampel. Kontaminasi logam dari alat-alat laboratorium, reagen atau bahan kimia lainnya. Cara minimalisirnya yaitu gunakan alat dan wadah laboratorium yang bebas kontaminan, bersihkan peralatan yang dengan metode yang sesuai, dan simpan sampel dalam kondisi yang sesuai jauh dari sumber kontaminasi. Kemudian interferensi spektral. Interferensi spektral terjadi ketika elemen-elemen lain dalam sampel memancarkan cahaya pada panjang gelombang yang sama atau dekat dengan elemen yang sedang dianalisis dalam ICP maupun OES, dapat menyebabkan sinyal palsu atau pembacaan yang berlebihan pada detektor. Cara minimalisirnya yakni pilih panjang gelombang analisis yang bebas dari interferensi, gunakan koreksi background untuk mengurangi efek interferensi, serta gunakan collision cell atau reaksi sel. Nomor 6, deskripsikan satu aplikasi praktis di mana ICP digunakan secara luas dalam industri atau penelitian, dan jelaskan mengapa teknik ini dipilih dibandingkan dengan metode analisis lainnya. Salah satu aplikasi praktiknya yakni untuk analisis elemen keras dalam paduan logam. ICP terutama ICP OES dan ICP-MS digunakan secara luas dalam industri metalurgi untuk memastikan kualitas dan kemurnian paduan logam, serta untuk kontrol produksi. Analisis komposisi paduan logam dalam ICP tersendiri pada industri logam dan material paduan logam saja seperti baja, aluminium, dan lain-lain terdiri dari berbagai elemen dengan komposisi tertentu untuk mendapatkan sifat fisik material yang diinginkan. Mengapa ICP dipilih?
karena sensitivitasnya yang tinggi untuk elemen keras, kemampuan analisis multi elemen karena ICP mampu menganalisa berbagai elemen secara simultan yang sangat bermanfaat dalam analisis paduan kompleks, misalnya dalam paduan aluminium yang digunakan dalam industri kedirgantaraan. Kemudian akurasi dan presisi yang tinggi karena ICP memberikan hasil yang sangat akurat dalam presisi dalam pengukuran konsentrasi elemen. Dalam industri metalurgi penting untuk memiliki kontrol yang sangat ketat atas komposisi kimia paduan. Contohnya paduan aluminium yang digunakan dalam pesawat terbang, industri pesawat terbang atau medis, serta kecepatan analisis. ICP memiliki ICP terutama ICP-OS memiliki satu analisis yang relatif cepat ketimbang metode lain seperti AAS.